menyampaikan Pak Catur via telepon ke saya, sepertinya Bapak ingin melakukan proses coaching ya, dengan rekan atas nama Pak Marwan ya. Baik, kira-kira bagaimana ini untuk konsepnya nanti Pak Catur? Apakah ada beberapa hal yang telah Pak Catur siapkan sebagai coach nanti? Ataukah telah tersusun rapi konsepnya seperti alur tirta yang seharusnya bisa dijalankan dalam fase coaching? Bagaimana Pak Catur? Oke, untuk coaching nanti Bu, itu jelas saya nanti akan menggunakan alur tirta. Pertama, saya akan mencoba mengeksplor tujuan dari coaching tadi dalam menyampaikan masalahnya. Kemudian saya akan melanjut ke mengidentifikasi masalah dari yang coaching. Kemudian selanjutnya saya akan coba mengeksplor potensi coaching untuk menyusun rencana aksinya, rencana aksi dari permasalahan yang dipunya. Kemudian setelah itu saya akan coba mengeksplor lagi komitmen atau tujuan atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan ke depannya gitu. Jadi sesuai dengan alur ceritanya seperti itu. Baik. Setidaknya harapan saya sebagai supervisor nanti akan hadir di sana untuk melihat dan mengobservasi berjalannya proses coaching ya Pak Catur ya. Dan setidaknya harapan saya kompetensi dari kemampuan seorang coach ada 3 item yang kita harus bisa jalankan, di mana Pak Catur sebagai coach itu dengan kehadiran Pak Catur di dalamnya, kemudian bagaimana bisa secara aktif mendengarkan coaching, kemudian bagaimana pertanyaan itu bisa berbobot untuk bisa tersampaikan nanti agar coaching bisa mengetahui kemampuan kompetensi dia secara individual nanti ya, tanpa campur tangan. Setidaknya kita adalah bentuk kemitraan nanti. Nah, kira-kira nih saya sebagai seorang observer nanti kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Dari 3 kompetensi inti coaching tadi yang Ibu sampaikan, yang present, yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang saya ingin supervisor atau pengamat amati benar-benar di pertanyaan berbobot. Karena saya ingin meningkatkan di situ. Apakah pertanyaan yang saya ajukan nanti itu sudah berbobot dan bisa menggali potensi si coaching. Baik, siap. Setidaknya saya memberikan sedikit masukan, temukan kata kunci berarti ya, bisa ya. Kita akan lihat kemampuan seorang coach nanti untuk memunculkan pertanyaan bobot dengan kata kunci tersebut. Jadi nanti setelah kita observasi, kita akan lakukan pas observasi lagi ya Pak Catur ya. Baik, kira-kira kapan mau jumpa dengan Pak Marwan Tony? Ini rencana setelah jam pelajaran pertama ini, pas jam istirahat nanti jam 9. Baik, ini tentang apa ini kira-kira beliau ingin menyampaikan permasalahan? Kemarin beliau sih ingin membahas tentang strategi pembelajaran di kelas. Baik. Karena bagaimana cara meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Jadi mau coba itu diskusi dengan saya, beliaunya, makanya kita jadwalkan nanti jam 9 hari ini. Agak kesulitan mungkin beliau menjalankan pola diferensiasi ya. Iya, kemungkinan dua. Baik, saya akan coba untuk hadir nanti berarti sekitar jam 10 ya Pak ya? Atau jam 9. Jam 9 pas istirahat. Pas istirahat ya Pak ya. Baik, saya akan luangkan waktu untuk melihat dan saya akan mempersiapkan bagaimana konsep penilaiannya nanti sebagai supervisor ya Pak ya. Kita akan melihat karena kompetensi observasi yang ingin Bapak capai itu adalah di pertanyaan berbobot. Kemudian kira-kira tuh indikator apa Pak yang ingin diujikan nanti ke coaching sendiri? Nah ini, jadi indikator ketercapaian coaching saya itu yaitu si coachingnya itu Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya nanti hanya meng-coaching, istilahnya itu hanya membantu beliau menemukan solusinya sendiri. Jika dalam suatu situasi nanti proses coaching itu berlangsung, ternyata seorang coach
memiliki opsi mungkin lebih dari satu kayak Ya. gitu. Kira-kira ada nggak trik-trik nanti yang akan coba Bapak jalankan? Sedangkan kita sebagai kemitraan tidak Ya. boleh memberikan solusi apapun gitu kan. Gitu. Jadi harapan kita seorang coach mendengarkan dengan baik dan coba untuk memberikan titik temu dari dua jalur tadi ya, gitu ya. Kita akan lihat ya kata kunci tadi gitu ya, Siap, ya. Baik, oke. Baik, saya akan coba luangkan waktu diri saya untuk menjadi supervisor ya Pak Catur ya. Baik Pak. Oke, makasih Bu. Baik. Mohon maaf Pak Catur, saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin sharing sedikit, ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Kira-kira bisa minta waktunya sebentar. Oh silakan Bang Moran, ini kebetulan saya lagi free juga nih. Baik, ada yang bisa saya bantu Bang Moran? Nah jadi begini Pak, saya sedikit mengalami kendala pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah kan saya baru dapat informasi kalau di kelas itu harus pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah saya bingung Pak, bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke baik Pak Marwan. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu Pak Marwan, yang maaf ya. Tujuan Pak Marwan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi itu apa Pak? Nah, menurut pemahaman yang saya pahami Pak, bahwa pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran berpihak pada murid, di mana kita harus mengerti dan memahami keinginan murid. Nah, yang saya pahami gitu Pak. Ya. Oke baik. Nah kira-kira menurut Pak Marwan, hambatan atau tantangan apa dalam menerapkan diferensiasi itu ke siswa gitu? Nah, saya masih bingung Pak, bagaimana memilah siswa-siswa tersebut Pak. Diferensiasi siswa, apakah gaya belajarnya bagaimana? Saya masih bingung bagaimana memilah-milah mereka itu Pak. Oh baik. Sebelumnya saya mau nanya Pak, dalam proses pembelajaran Bapak sebelumnya itu menggunakan media belajar apa aja Pak? Selama ini saya kebanyakan menggunakan Pak, PowerPoint. Itu yang saya pakai. PowerPoint ya. Oke, dengan menggunakan PowerPoint itu menurut Pak Marwan apakah bisa mewakili gaya belajar murid-murid Bapak? Setelah saya telusuri Pak, sepertinya tidak Pak. Itu hanya mungkin mewakili gaya belajar visual saja. Yang lainnya saya masih belum paham gimana metodenya. Baik. Kalau Bapak selama ini hanya menggunakan PowerPoint, ya mungkin saya itu pernah juga Pak kemarin sebulan yang lalu menggunakan itu diferensiasi. Jadi saya juga menggunakan PowerPoint ya Bapak, kemudian saya mencoba menggunakan video Pak. Dan juga saya mencoba menggunakan artikel. Jadi pengalaman saya, siswa itu saya suruh milih yang mana lebih nyaman gaya belajarnya, apakah visual, kemudian audio, atau dengan kinestetik gitu. Nah menurut Pak Marwan, di kelas Bapak itu, siswa Bapak itu tipe-tipenya seperti apa sih Pak? Tipe-tipe belajar anaknya, gaya belajar anak? Yang saya pahami, kayaknya gaya belajar mereka itu macam-macam Pak, tidak hanya visual. Ya. Nah, mungkin saya harus memahami lebih dalam gaya belajar mereka masing-masing, gitu Pak. Oke baik. Itu yang pertama Pak ya. Jadi Bapak nanti akan memahami gaya belajar masing-masing. Kemudian setelah Bapak memahami rencana belajar memahami gaya belajar anak itu, rencana apa nanti ke depan Bapak? Mungkin setelah saya memahami cara gaya belajar mereka, saya akan membuat konten yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya Pak, mungkin ada yang PowerPoint, ada juga mungkin nanti ada diskusi, dan juga mungkin ada pola-pola bagaimana mendengar yang baik terhadap mereka. Bagus itu Pak. Itu kalau Bapak menggunakan angka begitu sudah membuat diferensiasi Pak, karena sudah bisa
membedakan gaya belajar anak. Jadi anak itu akan menerima materi belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena nggak semua anak yang kita ketahui Bapak ya bisa menerima pelajaran dengan satu gaya belajar. Ketika kita ngasih gaya Bapak tadi yang PowerPoint itu kan lebih ke visual, karena gambar dan segala macam. Mungkin ada anak yang bentuknya audio, ada yang bentuknya kinestetik dan sebagainya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya berikutnya, langkah-langkah apa nanti yang akan Bapak Marwan lakukan untuk mencoba diferensiasi tadi? Pertama Pak, saya coba akan memilah gaya belajar anak-anak. Setelah itu saya coba akan buat konten sesuai gaya belajar mereka. Yang visual mungkin saya akan buatkan tadi PowerPoint. Yang lain saya akan beri tugas yang akan estetik mungkin sesuai gaya mereka. Terus yang audio mungkin saya akan coba mereka mendengarkan dengan jelas apa yang saya coba sampaikan. Nah setelah itu baru saya coba mengambil penilaian sesuai dengan tingkat kesulitan mereka mengerjakan tugas-tugas nanti di akhir mereka kerjakan. Baik, kalau begitu Bapak tadi sudah menjelaskan rencana dan langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir Pak, komitmen atau tanggung jawab ke depannya itu seperti apa Pak terhadap model pembelajaran Bapak tadi? Apakah itu akan dilaksanakan terus-menerus atau seperti apa? Karena ini Pak kan sudah ulangan ini Pak, jadi mungkin untuk minggu-minggu ke depan ini belum memungkinkan kami lakukan. Nanti mungkin tahun ajaran baru saya akan coba dari start awal, mulai awal pembelajaran saya coba akan lakukan setiap pembelajaran, sehingga harapan saya Pak kepada murid-murid mereka itu belajar itu menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka, harapan mereka. Nah, sehingga mereka bisa dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan, Pak. Bagus tuh Pak Marwan. Kalau saya boleh ngasih saran, kalau memang mau diterapkan semester depan, bagusnya itu nanti dimasukkan di RPP aja Pak, atau di modul ajar, agar lebih teradministrasi dan lebih teratur dalam penyampaiannya gitu. Oh betul Pak, baik Pak. Baik, supaya saya juga dengan dimasukkan ke RPP, saya juga tidak lupa dan pembelajaran saya bisa terarah. Baik Pak, mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak ya sesuai harapan Bapak dan bisa berdampak ke siswa secara hasil belajarnya sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Marwan ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Oke, silakan Pak Marwan kalau misalnya ada lagi kegiatan yang lain ya. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya jadi terbuka, jadi saya memahami, saya bisa siap action untuk nanti pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, saya juga merasa senang Pak Marwan karena Pak Marwan akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan Pak Marwan. Baik, siap Pak ya, tetap semangat. Terima kasih Pak. Ya. Baik, gimana nih Pak Catur setelah kita coba untuk melaksanakan proses coaching dan saya hadir di saat proses tersebut, apa perasaannya nih Pak Catur? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Jadi saya dengan coach tadi bisa saling bertukar pendapat dan sharing pengalaman. Kemudian selama proses coaching tadi yang sudah kami lakukan, saya sudah mencoba menerapkan alur tirta dengan awal tadi menanyakan tujuan coaching tadi, tujuan kita coaching, kemudian saya juga mengeksplor masalah-masalahnya apa saja, kemudian saya coba menggali potensi coaching melalui rencana aksi. Setelah rencana aksi tadi sudah disusun oleh coaching, kemudian komitmen apa ke depannya untuk rencana aksi tersebut gitu. Dan indikator ketercapaiannya sudah alhamdulillah tercapai,
yaitu coachingnya tadi bisa menemukan solusinya Bu, solusi dari permasalahan tentang strategi pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Baik. Saya pun hadir di sana sebagai seorang fasilitator, melihat, mengobservasi apa yang dilakukan coach ya, Pak Catur sebagai coach dan coach untuk Pak Marwan yang ingin berkonsultasi. Tadi pun saya melihat proses tahap alur tirta itu telah Bapak jalankan dengan baik, dan saya kagum Bapak sebagai coach telah memberikan beberapa item penguatan terhadap coach, di mana coach hingga lebih percaya diri ya Pak ya dengan potensi yang beliau miliki, dan Bapak pun telah melakukan beberapa hal terutama untuk menemukan kata kunci itu sendiri. Kira-kira untuk kata kunci tadi itu apa dari pembicaraan bersama Pak Marwan? Dari coaching tadi itu yang kita bahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kata kunci yang didapat dari coaching itu yaitu bagaimana tadi coachingnya bisa menemukan gaya belajar siswanya. Gaya belajar, baik-baik. Jadi tadi kita diskusi mencoba gaya belajar siswa itu seperti apa, yang seperti kita ketahui ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Nah tadi coaching sudah bisa mencoba rencana aksinya, gitu, rencana aksinya dengan gaya belajar tersebut. Dan saya pun sebagai seorang pengamat pun melihat gitu saran yang Bapak sampaikan itu mampu menggiring seorang coach untuk bisa menindaklanjuti gitu kan apa yang harus beliau harus lakukan gitu, dan melengkapi semua rancangan pembelajaran yang akan beliau sampaikan nanti. Itu cukup tepat, dan kira-kira nih dari 3 item kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, apa untuk kedepannya Pak yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Dari ketiga kompetensi coaching itu Bu, satu yang ingin saya tetap fokuskan yaitu belajar memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, karena kuncinya di situ. Kuncinya di situ agar mudah menggali potensi coaching itu sendiri, sehingga solusi-solusi akan selalu tercapai. Itu mungkin Bu. Intinya kita harus mampu menyadarkan bahwa setiap orang itu punya potensi ya, Pak ya. Baik. Sebagai seorang mitra kerja ya bersama rekan sejawat, setidaknya kita lebih akan menghargai jika memang potensi itu memang hadir karena memang kemampuan sendiri gitu ya, bukan karena kehendak orang lain. Baik, semoga untuk kegiatan-kegiatan coaching untuk berikutnya bisa terasah kembali ya Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan potensi Bapak bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot kita sambil belajar bersama. Terima kasih Bu. Siap. Iya, mungkin itu ya Bapak ya yang bisa saya bantu setidaknya hari ini, dan untuk yang keesokan harinya saya ingin menunggu kembali nih kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk observasi lagi. Siap, makasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya Pak Catur ya. Permisi Bu.